Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Al-Huda, para PCU, SMA, SMK Al-Huda, yang terhormat rekan-rekan dan yang adik-adikku sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang, perkenalan diri saya sebagai Kapolsek Anjatan berkaitan dengan pengumuman tadi, ya, pengumuman tadi sedikit memberikan himbauan. Namun untuk menuju ke himbauan, yang pertama saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1441 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa terkendalikan dengan bulan puasa ini. Kemudian selain itu juga adik-adikku yang saya banggakan, dengan adanya diumumkan tadi pengumuman namanya juga calon, ya, lulus dan tidak lulus. Ada calon ini, ada yang lulus dan tidak lulus. Namun kalau misalnya rekan-rekan adik-adik sekalian ada yang lulus, jangan membanggakan diri karena ke depan masih banyak yang harus dikerjakan. Kemudian bila rekan-rekan tadi yang tercantum tidak lulus, bukan berarti tidak bisa melanjutkan. Gimana caranya untuk meluluskan itu? Kita harus bisa koreksi kekurangan kita selama belajar mulai dari tahun 17 sampai ke tahun 2020 ini. Selama 3 tahun diharapkan sekolah ini bisa ngoreksi diri, apakah saya ini sudah pas untuk melaksanakan kegiatan belajar di SMK ini. Kalau belum pas berarti ya mungkin ketidaklulusan atau lulus tertunda. Bisa memperbaiki di sini, bukan berarti setelah ada pengumuman tidak lulus nanti kita frustasi. Dosa hukumnya kalau kita frustasi. Karena masih banyak yang harus ditempuh untuk menuju kesuksesan. Ini saya harapkan para adik-adik sekalian yang kelas 3 yang hari ini diumumkan, harapan saya semoga lulus dan tidak lulus harus semangat. Yang lulus jangan berbangga hati karena masih ada yang harus diselesaikan ke depan. Yang tidak lulus, harapan saya juga jangan menyesal, jangan frustasi. Kita harus perbaiki, ya. Kita harus perbaiki kelemahan kita. Dari salah satu pelajaran mungkin ada yang lemah, makanya kalau pada saat belajar saya sudah sering melaksanakan penindakan baik sekolahan di sini maupun dari sekolahan yang lain. Bukan berasa saya benci, ya, sama murid sini, bukan benci sama murid yang lain, tapi mengarahkan agar tidak terulang, biar belajarnya fokus, kasihan sama kedua orang tua. Karena peran aktif kedua orang tua begitu besar untuk menunjang adik-adik sekalian untuk berhasil. Karena orang tualah yang kalau ada di rumah, karena bapak dan ibu gurulah kalau misalnya ada di sekolahan. Peran aktif mereka kita harus paham dan kita harus tahu. Kalau kita lahir kita tidak bisa apa-apa. Kita belajar berdiri, kemudian belajar berjalan, kemudian belajar bisa ngomong sendiri. Sama di sekolahan juga sama seperti itu. Kita belum bisa nulis. Siapa yang peran di situ? Bapak Ibu guru yang kita di sekolahan. Makanya kemudian kita bisa belajar sampai membaca, peran aktif siapa di situ? Bapak Ibu guru. Maka harapan saya adalah menghormati dan menghargai kepada Bapak Ibu guru selain daripada kedua orang tua. Karena apa? Yang bikin pinter kita, yang bikin baca kita adalah Bapak Ibu guru. Kalau misalnya pada saat sekarang adik-adik sekalian yang sudah ada pengumuman tidak lulus atau lulus tertunda, kemudian emosiannya tinggi, ngamuk sama guru,
ngamuk sama sekolahan, itu yang keliru bukan gurunya atau maupun sekolahannya, tempatnya bukan. Tapi kita harus koreksi. Apakah saya ini yang sudah saya kerjakan selama 3 tahun ini udah benar? Apa kita mempunyai tugas saya ini udah maksimal? Kalau penilaian dari Bapak Ibu guru kita masih kurang, makanya kita harus memperbaiki. Bukan kita harus memberikan emosional kita, tunjukkan gurunya yang ininya dihajar, gurunya yang ini, nanti urusan dengan saya. Kalau udah urusan dengan saya, berarti perilaku itu akan rusak karena dirinya sendiri, bukan orang lain. Harus menyadari bahwa oh ya, mungkin kekurangan itu saya seperti itu, kurangan saya ini pelajaran ini saya harus memperbaiki. Saya akan lebih giat lagi belajar. Jangan sampai meluapkan hawa nafsunya, ya. Kemudian Bapak Ibu guru yang tidak tahu, yang harus memberikan pandangan dari kelas 1 atau kelas 9 ya. Kelas 9 sampai kelas 12 cuma-cuma. Yang harusnya dihormati di situ harus dihormati, bukan malah dibenci. Kalau itu keliru, kalau kita tidak lulus bukan berarti Bapak Ibu guru kenapa yang lain lulus kita nggak lulus. Harus bisa koreksi seperti itu. Harapan saya kalau ada pengumuman yang tertunda kelulusannya, tolong adik-adikku sekalian jangan memberikan menuruti hawa nafsu, kemudian meluangkan, merusak benda-benda yang ada di sekolahan, kemudian memberikan kebencian kepada bapak atau ibu guru. Tapi harapan saya adalah bisa mengoreksi, bisa mengendalikan diri sehingga hal-hal yang kurang baik tidak terjadi. Sekali lagi, khusus bagi rekan-rekan atau adik-adik sekalian yang kelulusannya tertunda, jangan nuruti nafsu, jangan nuruti emosionalnya tinggi, karena emosional itu adalah perbuatan setan. Perbuatan setan hanya, kalau bahasa Jawa ini ngujuk-ngujui. Ngujuk-ngujui itu mengajak kepada hal-hal yang kurang baik. Maka harapan saya jangan menuruti hawa nafsu itu yang kurang baik. Kita harus menghargai kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolahan. Kita juga menghargai kepada Bapak atau Ibu yang berada di rumah, ya. Kalau tidak lulus ya harus segera diperbaiki. Kemudian yang kedua, masalah rekan-rekan ada pengumuman lulus, jangan berbangga hati, jangan mentang-mentang lulus. Karena apa? Saya bilang jangan mentang-mentang ini, apalagi seorang laki-laki, siswa laki-laki. Tanggung jawab kalian ke depan masih berat, masih banyak yang harus diselesaikan. Maka dari itu harapan saya tidak ada yang begitu ada pengumuman lulus terus langsung ya istilahnya nafsunya dibiarkan, dituruti, menuruti hawa nafsu. Di situ setelah lulus mungkin ya ini adalah 1 atau tahun ke depan juga nggak ada, bikin olah kurang bener dengan bahasa senengnya neng ati sehingga tidak terkendali. Saya tidak menginginkan seperti itu. Kenapa? Banyak pengalaman dari tahun-tahun kemarin, tahun sekarang tidak sama dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin mungkin tidak ada masalah, namun untuk tahun sekarang banyak masalah, ya, banyak masalah buat diri kita. Pada umumnya sekarang sudah terlihat dan sudah mendengar baik di TV maupun di media-media lain adanya virus corona, COVID-19. Efek sampingannya cukup besar buat kita. Makanya harapan kita, harapan kepolisian tidak ada yang melanggar himbauan-himbauan dari pemerintah.
apalagi para siswa masih dari kelas 12 ini umurnya masih terlalu muda. Jangan sia-siakan umur kita. Ke depan mudah-mudahan siswa kelas 12 ini setelah diberikan pengumuman ke depan akan membawa nama baik sekolahan alma maternya. Saya bangga, kepala sekolah bangga, para guru-guru bangga kalau rekan-rekan dari kelas 3 pengeluaran tahun sekarang ini ke depan akan menjadi pejabat-pejabat yang mengisi pejabat baik kabupaten maupun pejabat dari provinsi maupun pejabat dari pemerintahan. Ini harapan guru seperti itu. Nggak usah dikasih apa-apa. Kalau mendengar si A dari alma mater Al-Huda ini berhasil, senangnya bukan main. Baik bapak guru maupun ibu guru maupun kedua orang tua kita melihat anaknya sukses, waduh luar biasa. Jangan dikasih uang, nama itu aja udah bangga sekali. Tapi kalau anak didiknya atau anaknya ke depannya, masa depannya suram, kedua orang tuanya akan prihatin. Bapak ibu guru yang sementara sudah 3 tahun mendidik mungkin akan merasa menyesal. Kenapa anak didik saya yang dulu berkumpul dengan saya, dengan guru-guru di sini selama 3 tahun, setelah itu menjadi berandalan, menjadi pemimpin-pemimpin komplotan yang merusak masyarakat. Itu akan betul-betul menyesal. Maka dari itu harapan saya sebagai Kapolsek, khususnya yang sudah diberikan pengumuman lulus, ya harus bisa bersyukur bahwa saya ini lulus. Saya akan membawa ke depan bahwa alma mater SMK Al-Huda ini akan lebih baik, lebih bagus. Jangan sampai setelah ini karena saking senengnya kumpul sama teman-teman, bikin olah di lapangan, arak-arakan, kemudian tulis-tulisan, coret-coret. Efek sampingnya apa? Nanti kalau ketahuan dari kita, dari petugas, dikejar-kejar, mungkin setelah dikejar, namanya juga dikejar, sasa, jatuh kecelakaan, kakinya patah, masa depannya suram gitu. Maka dari itu jangan sampai seperti itu. Harus kita nikmati kelulusan itu. Jangan coret-coretan, jangan yang memberikan olah yang masyarakat tidak suka, tidak senang, hindari itu. Tinggal menuju ke depan bahwa saya ingin melanjutkan kuliah, berarti kita harus siap-siap mata pelajaran yang ada. Kalau saya ingin melanjutkan pekerjaan, bekerja, kita harus siap-siap fisiknya. Ya, siapkan fisik Anda menuju ke masa depan. Sekali lagi, hanya 15 menit yang saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya garis tebal, yang lulus dan tidak lulus, yang kalau tidak lulus barangkali kelulusan tertunda, ke depan ya setelah ini harus koreksi masing-masing. Persiapkan masa depan demi nanti, karena apa? Kita maksimal umur 5 tahun akan menikah. Adik-adik sekarang udah umur 18 atau 19 paling tinggi. 5 tahun ke depan berarti 24 tahun. Perempuan saya rasa tidak mungkin akan 24 tahun. Umur 23 atau habis kuliah 23, 24 sudah maksimal. Harus berumah tangga. Kalau sudah rumah tangga, apalagi seorang laki-laki kepala rumah tangga mempunyai kewajiban. Ya, nanti akan ditagih. Ditagih sama siapa? Anak kita, karena kita ini punya hutang kepada orang tua. Mulai dari TK, SD, SMP sampai ke SMK ini berapa miliar yang orang tua keluarkan biayanya. Makanya sekali lagi jangan berani sama orang tua. Ya. Harus patuh kepada orang tua. Ngabukti yang leluhur-luhurnya
kepada kedua orang tua selain daripada guru-guru kita yang mengajarkan kita menjadi pinter, bisa membaca, bisa nulis dan lain sebagainya. Itu saja harapan saya. Sekali lagi, setelah ada pengumuman ini jangan berurusan dengan pihak kepolisian. Caranya gimana? Adik-adik udah dewasa. Itu aja, kurang lebihnya ada kekurangan dan mungkin tersinggung perasaan adik-adik sekalian dan Bapak Ibu guru dan Bapak Kepala Sekolah. Saya manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.